Mari kita membawa hati kita. Mari kita persiapkan hati kita. Karena hanya Dialah, hanya Tuhanlah yang sungguh mengenal hati kita. Terima kasih Tuhan. Tuhan inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tenteram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya. Walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai kedalaman hatiku.
berjalan seturut kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh, ya Yesus. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa, supaya kehidupan memancar senantiasa. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami tahu Engkau yang mengenal hati kami. Di setiap apapun yang kami lalui dalam kehidupan kami, Engkau mengerti. Meskipun badai sekalipun, Engkau ada di hati kami. Kau setia menemani kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sungguh kemuliaan-Mu tidak pernah padam oleh apapun. Saat ku berada di tengah gelombang, Kau ada di sana. Hadapi cobaan, lewati ujian, tangan-Mu melindungiku, kasih-Mu menguatkanku. Kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan dan pengharapan
kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Sore ini saya ingin mengajak kita membahas judulnya ini. Katanya Tuhan selalu hadir gitu. Saya nggak tahu mungkin saudara pernah tanya itu. Katanya Tuhan selalu hadir. Tapi kok saya ngalamin masalah gitu.
Katanya Tuhan selalu jagai. Kok ada musibah ini gitu. Katanya Tuhan selalu hadir gitu. Tapi kok keluarga kita hari-hari ini ngalamin kesukaran gitu. Katanya Tuhan selalu hadir. Mungkin bagi Anda yang keturunan Kristen atau baru dalam kekristenan juga. Tapi kok saya gak pernah ya dengar Tuhan. Apakah itu hanya buat pendeta? Orang yang kelihatannya deket sama Tuhan? Saudara, saya punya 3 anak. Anak saya ada di usia yang berbeda, kelas yang berbeda. Dan ini yang menjadi tantangan orang tua. Kita gak pernah tahu anak kita di kelas mereka itu ngalamin tantangan apa. Kesukaran pelajaran apa. Mungkin dibully orang seperti apa. Mungkin dikatain temennya seperti apa. Saya juga gak bisa kasih CCTV di setiap tas anak saya. Bapak Ibu saudara sekalian, yang paham boleh katakan yes. Ya, tapi satu hal yang saya pelajarin adalah gini. Manusia tidak maha hadir. Tapi Tuhan maha hadir. Boleh gak kalimat ini dikeluarin yuk. Supaya kita bisa baca bareng-bareng. 2, 3. Manusia tidak maha hadir tapi Tuhan maha hadir. Istri-istri. Suami kita keluar dari rumah, kan kita gak bisa selalu jagain, benar kan? Siapa yang akan godain dia, siapa yang akan panggil dia ganteng gitu. Pak Tim jauh-jauh drive sampai Jawa Timur, bener ya Pak? Kan istrinya gak tahu, kalau ada yang bilang, oh Pak Tim ganteng banget gitu. Bener ya saudara ya? Mau dikasih CCTV, mau di find my phone. Sekarang kan iPhone bisa gitu saudara, bener ya. Bisa track phone gitu kan, find my phone gitu. Tapi kita juga gak bisa tahu. Apa yang iblis coba lakuin dalam hidup mereka, bener gak sih? Sama suami-suami juga gitu. Begitu istri kita keluar rumah atau kita keluar rumah. Kita gak tahu siapa yang akan DM istri kita. Siapa yang akan ganjenin istri kita, bener gak sih saudara? Kita gak pernah tahu apa yang iblis coba panahin dalam pikiran mereka, dalam hati mereka. Makanya ini realitanya, manusia tidak maha hadir, tapi Tuhan maha hadir. Nah, ini yang ingin saya ajak kita lihat sama-sama sore hari ini. Kalau Anda baru atau Anda sedang mempertanyakan, emang Tuhan bisa selalu hadir? Kalau ini pertanyaan kita, ini bagian yang pertama, emang bisa Tuhan selalu hadir? Nah, bersyukurnya adalah gini, bagi Anda yang lama, Anda yang baru dalam Kristen, Tuhan kita itu, Tuhan Yesus, dia punya kelebihan yang disebut ini, satu kata ini, omnipresence. Omnipresence itu artinya apa? Dia selalu hadir dimanapun, walaupun kita tidak selalu sadar kehadirannya. Boleh gak kita ucapin ini sama-sama yuk, 2, 3. Dia selalu hadir dimanapun, walaupun kita tidak selalu sadar kehadirannya. Dia gak dibatasin ruang. Saudara mau sembunyi di apartemen, sini gak ada apartemen ya? Ada ya? Gak ada ya? Belum ada ya? Jakarta ada ya? Surabaya ada. Saudara mau sembunyi di apartemen lantai 39, Tuhan hadir. Dia gak dibatasin waktu. Oh kalau malam Tuhan gak kelihatan, oh dia kelihatan tetap. Dia gak dibatasin jarak. Dia tidak dikotain oleh apapun. Nah ada 3 pengertian tentang kemahahadiran Tuhan. So saya mohon maaf kalau ada sedikit bahasa-bahasa yang mungkin asing atau agak berat buat Anda. 3 pengertian tentang kemahahadiran Tuhan. Tuhan yang omnipresence adalah gini, dia itu transcendent God. Boleh kita ucapin sama-sama ya, 2, 3, transcendent God. Saudara, saya tahu bagi sebagian Anda, apa toh transcendent, transgender, bukan transcendent God. Artinya gini, dia hadir di setiap situasi. Ayatnya di mana? Mazmur 139, ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-10. Ini bagus banget. Ini kata-kata Daud, saudara. Jadi kalau saudara tanya siapa yang tulis ini, yang tulis adalah Daud. Ini keren banget. Dia bilang gini, kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Coba perhatikan kalimat ini. Jika aku mendaki ke langit, engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, ini luar biasa. Juga di sana tanganmu
akan menuntun aku dan tangan kananmu memegang aku. Coba saudara bayangin ini, di langit, ini gambaran loh. Every space Tuhan hadir. Di langit sekalipun, Daud bilang apa? Dia hadir. Makanya yang naik pesawat gitu, kalau kena turbulence, gitu. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Kelihatan agamanya gitu. Saudara benar ya, oh nih Kristen. Oh Kristen ini. Saudara, tapi dia hadir gitu. Termasuk bilang apa nih kalimat berikutnya? Di dunia orang, sebagian saudara gini, ngapain Tuhan di dunia orang mati? Ini bicara tempat terendah, tempat tergelap. Tapi ngapain Tuhan di sana? Mendeklarasikan kemenangannya atas dosa. Makanya kita semua yang bergumul dengan dosa pada sore hari ini, Tuhan hadir dan bisa memberi kita kemenangan. Perhatikan gini, di ujung laut, ini kiasan saudara. Sejauh apapun, ini artinya gini, sejauh apapun, saudara nggak akan pernah sendirian. Ayatnya bilang apa? Tangan Tuhan menuntun, tangannya memegang Anda dan saya. Makanya Daud bilang gini, kemana aku bisa lari dari rohmu? Where can I go from your presence? Aku mau lari dari hadapanmu, gimana caranya Tuhan? Karena apa? Tuhan maha hadir. Dia hadir setiap situasi. Nah, saudara bayangkan gini, Daud yang bilang kayak gini. Saya mencoba membayang-bayangkan hidupnya Daud, saudara. Mulai dia waktu menggembalakan domba. Tuhan hadir bersama dia. Waktu gembalaannya diterkam mangsa, di mana Tuhan? Oh Tuhan hadir. Memberi little David, Daud yang kecil, keberanian dan memproses Daud untuk punya hati seorang pahlawan. Hadir ya. Di mana Tuhan waktu dia ngalahin Goliat? Oh Tuhan hadir dalam imannya seorang Daud. Sampai dia bisa berkata gini, Tuhanku lebih gede daripada kamu. Tapi juga pertanyaan gini, di mana Tuhan waktu Daud jatuh dalam dosa? Di mana Tuhan? Tuhan hadir dong. Menginsyafkan Daud. Membuat Daud bertobat dan membuat Daud sadar. Yang paham boleh katakan yes. Saudara, saya bangga dengan gereja ini. Mulai dari Opa Gunawan, Pastor Semi, dan hari ini Pastor Stephen ada di sini. I'm so proud. Karena saya sendiri juga generasi ketiga keturunan pendeta, saudara. Tapi saya juga punya cerita. Sebagai anak pendeta, kita juga nggak selalu jujur, saudara. Biasanya habis dulu ya, zaman dulu pelayanan itu buat saya hanya kebiasaan. Karena kita anak pendeta, dari kecil udah di atas mimbar, kebiasaan. Tapi gitu, habis pelayanan kita keluar. Dulu di depan gereja banyak jajan-jajan gitu kan. Jadi habis gereja, habis pelayanan gini, habis main musik gitu. Kita nggak dengar firman, kita keluar. Nanti papa kita akan tanya gitu. Anak-anak tadi di dalam gereja enggak? Iya Pak, dalam gereja Pak. Duduk di mana? Atas pojok paling belakang. Jadi kalau saudara duduk di atas pojok paling belakang, enggak saudara. Itu kita, alasan kita. Nah, tapi papa kita juga enggak kalah pinter sama kita gitu kan. Dia selalu pakai asyir tuh sebagai masa matanya. Ada asyir-asyir sini boleh angkat tangan? Nah ini mata-mata bapak gembala gitu kan. Nah dia pakai asyir gitu. Nanti dia tanya, tadi lihat anak-anak enggak? Asyir kan enggak bohong kan? Enggak pastor, anak-anak tadi jajan di luar. Udah, ini dua jawaban yang berbeda kan? Nanti dia tes kita lagi gitu. Tadi kalian masuk enggak dengar firman? Masuk Pak, duduk di paling belakang atas. Langsung suruh tar. Semua kita digampar saudara. Tapi kenapa saya cerita ini saudara? Kenapa saya cerita ini? Karena gini, manusia bisa kita bohongin. Tapi saudara gak akan pernah bisa bohongin Tuhan. Pendeta bisa dibohongin? Bisa. Kok gak kelihatan? Online pastor. Padahal itu juga gak online. Oh iya bener online di Netflix. Nonton K-drama, bener gitu kan. Saudara, kita bisa bohongin pendeta. Tapi kita gak akan pernah bisa bohongin Tuhan. Makanya Daud bilang gini, he is transcendent God. Dia hadir di setiap situasi. Suami-suami Anda bisa bohongin istri Anda. Tapi Anda gak akan pernah bisa bohong itu Tuhan. Sama istri-istri juga gitu, kita bisa bohongin suami. Tapi kita tidak akan pernah bisa bohongin
Tuhan. Saudara, yang kedua tentang Tuhan Maha Hadir, yang kedua adalah gini, intimate God. Intimate God artinya apa? Dia hadir di hati tiap anak-anaknya. Ayatnya ada di mana? 1 Korintus 3 ayat yang ke-16. Ayatnya bilang gini, sebagian Anda mungkin tahu ayat ini, kita baca sama-sama 2-3. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam, wow. Coba Anda bayangin kalimat ini. Roh Allah diam di dalam kamu. Saudara, ini kaya sekali. Pertanyaannya adalah gini, waktu saya membaca ayat ini. Emang Tuhan mau tinggal di dalam hati saya yang masih sering khawatir? Oh iya, Dia hadir untuk memberi kita keyakinan. Emang Tuhan mau untuk hadir di hati saya yang masih sering takut? Oh iya, Dia hadir untuk apa? Memberi kita iman percaya. It's a gift. Yang percaya itu katakan yes. Saudara, emang Tuhan mau hadir di hati saya yang masih bisa berdosa ini? Ya, untuk menginsyafkan saudara dan mentobatkan saudara dari dosa. Emang Tuhan mau hadir di hati saya yang masih galau, yang sering overthinking ini? Yes, untuk memberi kita clarity of life. Tetapi pastor, emang Tuhan mau tinggal di dalam hati saya yang masih egois ini? Yes, untuk merubah kita makin serupa dengan Kristus kita. Coba Anda bayangin, Dia hidup di dalam kita. Yang kedua adalah gini, intimate God. Dia hadir di hati tiap anak-anaknya. Nah, yang ketiga saudara tentang Tuhan Maha Hadir adalah ini. He is a manifest God. Manifest God itu penjelasannya adalah gini. Hadir dalam pergumulan kita dengan tujuannya. Boleh nggak kita baca dalam bahasa Indonesianya ya? 2, 3, hadir dalam pergumulan kita dengan tujuannya. Ayatnya di mana? Mazmur 46 ayat yang kedua. Mazmur 46 ayat yang kedua. Kita baca yuk sama-sama 2, 3. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Wow. Waktu kita baca ayat ini, saya mau tanya sama Anda. Saudara lagi sesak apa? Hari-hari ini lagi nyesek apa? Pastor, aku lagi nyesek. Chat aku gak dibales sama dia, tapi dia lihat story temanku. It's okay, it's okay. Gak apa-apa. Kalau nyeseknya soal itu. Yang lain mungkin kita lagi nyesek urusan finance. Gimana ya Tuhan tagihan bulan ini? Gimana ya Tuhan beban kita? Yang lain mungkin lagi nyesek urusan pernikahan. Yang lain mungkin lagi nyesek urusan mungkin anak-anak, tanggung jawab anak-anak kita. So, waktu saudara baca ini saya mau tanya, saudara lagi nyesek apa nih? Apa yang lagi bikin kita nyesek banget? Pemazmur dia bilang gini, Tuhan tuh ya sebagai tempat perlindungan, tempat kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan. Dia bilang apa? Sangat terbukti. Supaya apa? Kita ini tetap kuat, tetap percaya, tetap berharap lewat semua ketidakpastian. Supaya kita tetap percaya, tetap berharap, tetap kuat lewat apa? Semua ketidakstabilan. Walaupun saya kadang gitu. Teman-teman yang muda-muda gitu, pastor aku gak kuat gitu. Tapi giliran begadang sampai jam 3 pagi dia kuat. Benar ya, itu yang terjadi ya. Saudara, apa yang bikin kita nyesek hari ini? Pemazmur dia bilang apa? Tuhan tuh tempat perlindungan, kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. So ini yang ketiga, manifest God. So kalau saya boleh ulangin ya. Yang pertama adalah apa? Transcendent God. Dia hadir di setiap situasi kita. Yang kedua, intimate God. Dia hadir di tiap hati kita anak-anaknya. Yang ketiga, dia manifest God. Dia hadir dalam setiap pergumulan kita dengan tujuannya. Nah, ketika kita mengerti tentang kemahadiran Tuhan ini powerful sekali. Pertanyaannya adalah gini, aplikasinya apa buat hidup saya, Pastor? Oke, if I know
Tuhan maha hadir, so what? Kalau aku tahu Tuhan maha hadir, dia hadir di setiap situasi hidup aku. Kalau dia hadir di hatiku, kalau dia hadir di setiap pergumulanku, terus apa gitu buat hidup kita? Ada 2 aplikasi aja yang saya kepingin Anda bisa bawa pulang untuk Anda lakuin. Yang pertama adalah gini, karena dia maha hadir. Yang bisa kita lakuin adalah gini, biar hadirat Tuhan jadi yang terindah buat kita. Boleh gak kita ucapin sama-sama 2, 3, biar hadirat Tuhan jadi yang terindah buat hidup kita. Nah saya mau ajak kita lihat cerita Yusuf. Kalau Anda dalam kekristenan baru aja, Anda mungkin gak terlalu tahu tentang Yusuf. Tapi sebenarnya semua orang tahu ya Yusuf ya. Karena itu nama universal. Ada Yusuf Kristen, ada Muhammad Yusuf juga. So itu nama universal. Oke, so semua tahu cerita tentang Yusuf. Nah yang kita tahu adalah tentang Yusuf adalah gini saudara. Bagaimana dia dikhianati kakak-kakaknya. Ya, dia dijual. Dia terima jubah terbaik dari bapaknya. Sama kakak-kakaknya dicelupin ke dalam binatang, darah binatang. Kemudian lapor ke papa Yakub, katanya Yusuf diterkam oleh binatang buas. Benar ya? Dari iri hati muncul pikiran jahat. Jubahnya diambil, lapor ke papanya. Oh, fake crying gitu kan. Oh Yusuf diterkam oleh binatang buas. Tapi tahu gak saudara, ada pelajaran yang powerful buat setiap kehidupan kita dari cerita ini. Perhatikan gini saudara. Orang boleh ambil jubah Yusuf. Tapi orang tidak akan pernah bisa ambil hadirat Tuhan dalam hidup Yusuf. Ini luar biasa saudara. Jubah Yusuf boleh diambil. Tapi perhatikan gini. Selama Tuhan menyertai Yusuf. Kalau saudara tahu ceritanya dia di Mesir. Dia pakai jubah kebesaran Mesir. Benar gak saudara? Tapi jangan salah ya, poinnya bukan di jubahnya. Nanti kita jadi materialism. Kita jadi matre gitu kan. Tapi enggak saudara, poinnya adalah di hadirat Tuhannya. Seorang boleh ambil jubah Yusuf, tapi orang tidak akan pernah bisa ambil hadirat Tuhan dalam hidup Yusuf. Sama dengan kita saudara. Kerjaan saudara bisa diambil orang, benar gak sih? Ide saudara bisa diambil orang. Oh dia jual Hello Kitty, aku juga jual Hello Kitty Den. Oh dia buka cendol, oke gua juga buka cendol sebelahnya. Oh dia buka laundry, aku juga buka laundry lebih murah dari dia. Benar gak saudara? Orang bisa ambil ide kita, orang bisa ambil posisi kita loh. Enggak selamanya kalau Anda manajer, Anda akan jadi manajer. Benar apa saudara? Hah? Orang bisa ambil posisi kita, tapi perhatikan gini. Satu hal yang dunia ini tidak bisa ambil is the presence of God dalam hidup Anda dan hidup saya. Oh yang paham ini boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa. Come on. Hadirat Tuhan. Kalau orang bisa ambil kreativitas kita, hadirat Tuhan bisa kasih kita kreativitas yang baru. Orang boleh ambil Bapak Ibu sekalian ide Anda, tapi hadirat Tuhan bisa kasih kita ide yang lebih baru lagi. Come on. Orang boleh ambil kok, bisa ambil. Dalam dunia ini apa sih gak bisa diambil, bener gak? Kita aja ambil kok. Ambil dari internet, ambil dari Pinterest, ambil dari Instagram, bener gak saudara? Ambil dari TikTok. Tapi satu hal yang orang gak bisa ambil dari hidup Anda, hadirat Tuhan. Makanya gini saudara, biar hadirat Tuhan itu jadi yang terindah buat kita. Jujur aja tantangan orang Kristen. You love the idea about God, but you don't love His presence. Kita tuh suka ide Tuhan yang baik buat kita. Tapi gak jaminan kita cinta hadirat Tuhan. Benar apa benar saudara? Kenapa saya bilang gitu? Karena kan saya juga Kristen. Kenapa saya bisa bilang gitu? Karena saya juga anak pendeta. Yang bisa ada di gereja tanpa mencintai hadirat Tuhan. Karena saya juga cucu pendeta yang bisa ada di atas mimbar tapi tidak mencintai hadirat Tuhan. Itu pengalaman saya. Dan kita orang Kristen bisa kayak gitu banget. Makanya gini saudara, jangan beratin yang duniawi lebih dari hadirat Tuhan. Boleh gak kita baca sama-sama 2, 3, jangan beratin yang duniawi lebih dari hadirat Tuhan. Bahkan dalam kekristenan sekalipun, kadang momen Tuhan itu jadi nomor 2, nomor 3 atau nomor terakhir. Sebagian kita akan bilang, ya pastor tapi saya sibuk-sibuk kerja. Boleh gak saya bilang gini,
Kerja apa tanpa hadirat Tuhan? Benar apa benar saudara? Kerja apa tanpa hadirat Tuhan yang memberkati kita? Ya pastor, tapi saya sibuk, kita ngurus anak soalnya, ngurus sendiri gak ada yang bantuin. Boleh gak saya tanya juga gini, parenting apa tanpa hadirat Tuhan? Isinya cuma marah-marah, bentak-bentak, marah lagi, bentak lagi, marah lagi, bentak lagi, bener gak sih? Parenting apa tanpa hadirat Tuhan? Saudara, kadang kita komplain gini, berat banget pastor urusan dunia. Kalau Tuhan bisa bilang, dia akan bilang gini, aku yang pegang bumi, kamu cuma pegang HP. Benar apa benar saudara? Hah? Dan gak jarang kita lebih beratin, ini November ya, kita udah lewatin 11-11. Hanya yang, ini online shop nih yang pada tahu gini, habis gini 12-12 pastor. You know ini habis gini 12. Kita lebih beratin kayak gitu, benar gak sih? Daripada hadirat Tuhan. Makanya gak jarang sebagian kita gini mempertanyakan Tuhan hadir gak sih? Katanya Tuhan hadir, where is God? Kok aku gak ngerasain, kok aku ngalamin ini, kok aku ngalamin yang buruk, kok gua kena musibah gini, kok gua ngalamin yang kayak gini. Saudara, boleh gak saya bilang gini, Tuhan selalu hadir. Kita yang tidak selalu hadir. Boleh gak kita ucapin yuk sama-sama yuk. 2, 3, Tuhan selalu hadir, kita yang tidak selalu. Sebagian kita waktu ngalamin masalah gini, mungkin Tuhan lagi menjauh dari aku. Boleh gak saya bilang gini, Tuhan tidak pernah menjauhi kita. Kita yang menjauhi Tuhan. Boleh dikeluarin yuk supaya kita bisa baca sama-sama, mungkin yang lain mau difoto silakan. Ya, kita baca yuk sama-sama 2, 3, Tuhan tidak pernah menjauhi kita, kita yang, siapa yang sering menjauhi Tuhan? Boleh ngaku? Orang kudus mendekati Tuhan semua. Iya bener sih, namanya aja udah kudus bener ya. Makanya, tapi ini realita loh. Banyak teman-teman kita yang bilang gitu, kok Tuhan rasanya jauh banget ya dari aku ya. Kok aku doa udah gak kerasa ya. Dulu kalau aku doa bisa merinding, boleh gak saya bilang. Tuhan gak ditentukan oleh merinding kita loh. Saudara merinding gak merinding, Tuhan tetap hadir. Dan sorry ngomong, kebelet pipis juga merinding. Benar gak sih? Ayolah, makin dewasa. Tuhan gak pernah menjauhi kita, kita yang menjauhi Tuhan. Daud aja sampai dia bilang gitu, where can I go from your presence God? Aku ini mau lari kemana dari hadirat Tuhan? Naik ke atas langit, engkau di sana. Pergi ke dunia orang mati, engkau di sana. Ke ujung laut sekalipun engkau ada di sana. Wow. Boleh gak ada satu kalimat ini, saudara? Izinkan Tuhan paksa kita berdoa. Karena ada roh lain yang paksa kita untuk tidak berdoa. Benar apa benar? Ya tapi pastor saya itu gak sempat soalnya. Exactly. Roh itu yang paksa kita untuk tidak berdoa. Ya tapi pastor, ya tapi soalnya. Benar. Soalnya itu yang paksa kita untuk tidak berdoa. Waktu kita tahu dia maha hadir. Transcendent God, intimate God, manifest God. Ayo biar hadirat Tuhan itu jadi yang terindah buat hidup Anda dan saya. Izinkan Tuhan paksa kita doa loh. Enjoying Him. Doa kan gak hanya selalu tentang maunya kita, benar gak sih? Tapi doa juga bisa tentang maunya Tuhan dalam hidup Anda dan saya. Yuk paksa diri kita berdoa. Karena apa? Ada roh lain yang paksa kita untuk tidak berdoa. Yang muda-muda nih. Rata-rata nih, kalau Kristen rata-rata masih doa enggak? Doa makan. Hah? Tuhan thank you buat pindang ini, thank you. Ya gitu-gitu aja, bener gak sih? Ada Tuhan thank you buat aseman ini, thank you gitu kan. Tapi more than that, enjoy Him. Biar hadirat Tuhan jadi yang terindah. Karena apa? Orang bisa ambil jubah Yusuf kok. Tapi selama dia punya hadirat Tuhan, Tuhan sediakan jubah kebesaran Mesir buat Yusuf. Dan jangan salah, poinnya bukan kita kejar jubahnya. Poinnya adalah the power of the presence of God. Hadirat Tuhan yang luar biasa. Yang percaya itu boleh katakan yes. Kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita.
Saudara, yang kedua yang bisa kita lakuin adalah gini. Saya tahu ini klise, tapi menurut saya ini powerful sekali. Biar firman jadi kesukaan kita. Siapa yang lebih suka TikTok daripada firman? Oh, orang di Kudus gak ada TikTok ya? Gak ada ya, hanya ada di Semarang. Oh, sampai Demak terus sudah gak masuk TikTok di Kudus. Enggak. Siapa yang lebih sering lihat Instagram daripada firman? Hah? Ya, thank you for being honest. Kita semua hampir kayak gitu loh. Tapi terus kadang pertanyaan kita gini, kok gue gak denger Tuhan ya? Kok Tuhan gak bicara sama saya ya gitu. Bener gak? Apalagi teman-teman yang muda-muda. Setiap kali kalau misalnya ada question answers gitu ya. I love their honesty. Tapi rata-rata gitu, pastor kok saya gak bisa denger Tuhan gimana ya? Kok Tuhan gak ngomong sama aku seperti dia ngomong sama Musa ya? Sebenarnya lebih keren loh Tuhan itu. Perhatikan gini, kehadiran yang pasti dan selalu ada saudara. Yaitu lewat firman-Nya. Benar apa benar saudara? Boleh gak kita ucapin sama-sama 2, 3. Kehadiran yang pasti dan selalu ada yaitu lewat firman-Nya. So bukan Tuhan gak bicara, kita yang gak dengar. Dia hadir lewat firman-Nya, kita yang tidak mendengarkan. Boleh gak kita ucapin ini sama-sama 2, 3. Dia hadir lewat firman-Nya, kita yang tidak mendengarkan. Kadang aneh loh saudara, kita punya waktu untuk bahas hidup orang lain. Tapi kita gak punya waktu bahas aduh tante jangan keras-keras saya jadi gak enak. Hah? Tahu gak Taji itu loh. Ya apa wis 2 bulan gak dibayar-bayar. Tak ketek rumahnya Ci gitu. Kita bisa lebih bahas hidup orang lain. Tapi kita susah untuk baca firman. Coba kalau saudara lihat handphone saudara itu kan sekarang udah ada datanya ya. Yang kita buka itu berapa lama, how many hours, and how many percent. Bener ya? Ayo coba orang Kristen dibuka. Coba apps Alkitab itu berapa detik? Berapa detik? Oh kepencet, aduh sorry Tuhan kepencet gak maksud. Kurang ajar gak kita ini saudara sama Tuhan? Alkitab itu kepencet gitu bener kan. Aduh Tuhan tadi tuh mau bukanya Shopee Tuhan. Bukan mau buka Alkitab. Saudara kadang kita kayak gitu loh sama Tuhan. Bener gak sih? Satu hari ada gitu saudara. Orang di gereja main HP gitu. Pendeta ini khotbah gitu. Puji Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Karena Yesus sudah mati di atas kayu salib. Kita tidak perlu masuk ke neraka. Amin gitu. Amin gitu. Siapa yang mau masuk ke neraka gitu. Kalau ada, bangkit berdiri gitu. Nah ini orang main HP di gereja saudara. Dia dengar, bangkit berdiri, dia berdiri gitu kan. Kristen lata saudara, biasa. Dia bangkit berdiri. Semua orang ketawa satu ruangan. Kelihat dia berdiri gitu. Terus dia bingung, kenapa semua orang ketawain saya gitu. Dia lihat, dia bilang gini, Pak Pendeta, saya nggak tahu kenapa saya berdiri. Tapi yang saya tahu hanya ada 2 yang berdiri. Pak Pendeta dan saya. Pendetanya masuk neraka. Enggak. Tapi intinya adalah gini saudara. Seringkali kita lebih bergaul dengan handphone kita daripada firman. Ada orang yang bilang gini, ini orang dunia ya. Bilang gini, dengan siapa kamu bergaul, kamu akan jadi seperti itu. Kalau kita bergaul dengan 4 orang pintar, insya Allah kita jadi yang kelima. Benar ya? Kalau kita bergaul dengan 4 orang nakal, sudah pasti kita jadi yang kelima. Kalau Anda bergaul dengan 4 pendeta, belum tentu mau kelima. Benar ya? Tapi intinya juga adalah gini, kalau saudara bergaul dengan firman, maka kita diubahkan makin serupa dengan Kristus kita. Yang paham boleh katakan yes. Oh kasih tepuk tangan yang luar biasa. Come on. Saudara, paksa diri kita baca firman. Karena ada roh lain yang paksa kita untuk tidak baca firman.
Sedih gak sih saudara kalau kadang Alkitab kita, masih ada Alkitab? Iya di mana ya? Aduh pulang kita cari deh. Gitu. Sedih gak sih kalau Alkitab kadang cuma buat kalau foto gitu ya. Aduh happy birthday foto di mana ya Mbak? Enggak ada, pakai Bible. Buat tataan foto gitu. Kan ngeri saudara kita itu kadang. Tapi ini yang sering kali terjadi sama kita saudara. Saya mau akhiri dengan ilustrasi ini saudara. Ini penting banget supaya kita sadar. Saudara, sebenarnya ada ilustrasi saudara, tapi nggak apa-apa, nggak disiapin. Kalau saudara bangun pagi. Hal pertama yang saudara cari apa? Waktu saudara bangun pagi gitu. Hal pertama yang saudara cari apa? Aku cari anugerah Tuhan. Aku masih bisa bernafas karena anugerah. Kok agak bujuk ya? Hal pertama yang saudara cari waktu saudara bangun pagi, saudara cari apa saudara? HP, benar apa benar saudara? Ya kan? Saudara cari HP. Setelah saudara bangun, apa yang saudara lakuin setelah saudara bangun? Sebagian saudara duduk di tahta. Tahu duduk di tahta apa saudara? Ada yang bilang katanya kalau pria duduk di tahta bisa hampir sejam. Tapi kalau mandi semenit. Kita duduk di tahta bawa handphone. Setelah itu ini ritual kita kalau pagi. Saudara sikat gigi, bener gak? Sikat gigi aja kayak gini, bener gak? Ini ritual anak-anak saya juga saudara. So, waktu saya bilang ini bukan berarti keluarga kita suci, enggak. Anak saya juga gitu, ayo buruan cepet terlambat. Yes dad. Makan sarapan apa yang coba kita lakuin? Sambil makan, sambil handphone, bener gak? Berangkat. Kalau saudara dianterin suami atau Anda naik Grab, di Grab pun kita ngapain? Bener apa bener? Right? Sampai kantor dulu saudara, sampai kantor kita ngapain? Boleh gak kalau gini? Kita coba saudara, kita rubah. Mulai besok. Kalau Tuhan masih izinkan kita hidup. Ya, mulai besok. Saudara bangun pagi, saudara cari apa pertama? Handphone lagi. Tapi masa handphone saya di Alkitab, Alkitab saya di handphone. Kebalik kan, handphone saya di Alkitab, Alkitab saya di handphone. Alkitab saya di handphone, bener gak saudara? Oke. Saudara bangun pagi besok, ini ajakan saya untuk KOG ibadah sore. Besok pagi. Boleh gak hal pertama yang kita cari? Itu firman Tuhan. Boleh saudara? Boleh, tapi mau apa enggak tahu. Saudara, coba kita cari the words of God dulu loh. Coba kalau kita rubah sambil duduk di tahta. Kita baca firman, kurang ajar loh. Kurang ajar enggak benar. Saudara, yang penting kan bukan posisinya. Yang penting kan you dapat remanya, benar enggak? Kadang mohon maaf pria-pria itu banyak dapat rema dan ilham di sana. Gue gak tahu Bro Gerard, bener gak? You dapat inspirasi. Yang penting kan remanya, bener gak saudara? You dapat rema. Sikat gigi word of God. Coba bayangin. Kalau kita bergaul dengan firman, saya berdoa. Firman akan merubah kita. Makin serupa dengan gambar Tuhan. Kita jadi pria serupa gambar Tuhan, jadi wanita serupa gambar Tuhan. Come on yang percaya ini boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita. Saudara, 3 hal hari ini. Kita bersyukur kita punya Tuhan Maha Hadir, boleh pemain keyboard bantu saya. Yang pertama apa saudara? Dia transcendent God. Dia hadir di setiap situasi. Yang kedua intimate God. Dia hadir di hati tiap kita anak-anaknya. Yang ketiga manifest God. Dia hadir dalam pergumulan kita dengan tujuannya. Saudara, saya cuma mau akhiri dengan foto ini saudara. Pembahasan ini.
Di bulan Februari kemarin, tahun 2005 ini, siang-siang itu orang gereja saya itu dia kasih DM. Ini adalah 70 pemimpin Kristen yang dibunuh di Republik Kongo. Dan pertanyaannya tentang foto ini adalah gini, Pastor, katanya Tuhan selalu hadir. Di mana Tuhan waktu ini terjadi? Kok Tuhan gak hindarin? Kok Tuhan gak lindungi? Kok Tuhan gak jagai? Kok Tuhan gak luputin? Ayatnya Mazmur masih ingat gak saudara? Kita kutip, benar gak? Tapi ini pertanyaan jemaat saya. Di mana Tuhan waktu ini terjadi? Saya pikir ini pertanyaan jujur nih. Very good questions. Kalau kita ngerti Tuhan Maha Hadir. Dan kita lihat peristiwa gini. Di mana Tuhan? Saya jawab dia gini. Tuhan hadir dalam iman orang-orang ini. Sampai mereka tidak takut mati. Karena mereka tahu Tuhan beserta mereka bahkan sampai hidup yang kekal. Di mana Tuhan? Jawaban saya gini. Tuhan hadir dalam iman orang-orang ini. Sampai mereka lebih takut Tuhan daripada lebih takut manusia. Yang paham boleh katakan yes. Sama halnya ketika Stefanus dirajam batu, martir pertama. Di mana Tuhan waktu Stefanus dirajam batu? Kok Tuhan gak lindungi? Kok Tuhan gak jagai? Kok Tuhan gak luputin Stefanus? Kok Tuhan gak hindarkan batu-batu itu dari Stefanus? Where is God? Tuhan hadir di imannya Stefanus. Sampai dia tidak takut mati. Karena dia tahu Tuhan serta dia sampai hidup yang kekal. Tuhan ada di pengharapannya Stefanus. Di iman percayanya Stefanus. Sampai Stefanus lebih takut Tuhan daripada takut manusia. Katanya Tuhan selalu hadir. Yes. Dia selalu hadir. Termasuk dalam iman kita. Dalam pengharapan kita. Dalam keteguhan kita. Dalam konsisten dan komitmen kita. Yang paham ini boleh katakan yes. Setelah diberkati sore hari ini. Come on, sekali lagi tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita pun. Hanya dekat Allahku, rasa tenang.